Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman housekeeping dimanapun Anda berada? Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan paling sehat, paling semangat, dan paling optimis. Teman-teman yang saya hormati, tentu kita semua paham dan tahu bagaimana kondisi yang kita alami saat ini, di mana wabah COVID-19 belum mereda dan kita sedang diatur oleh Pemda DKI untuk PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang tentu ada efeknya dengan pekerjaan kita menjadi sedikit atau banyak terganggu tetapi kita maklum karena semua adalah dalam rangka mengatasi COVID-19 ini untuk segera berlalu. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu hal saja karena banyak saya menerima WA, diantaranya adalah beberapa teman kita yang meminta pekerjaan karena sedang kehilangan pekerjaan, yang di PHK atau yang sementara berhenti aktivitasnya. Tentu itu menjadi renungan kita semua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita bertanggung jawab 100% terhadap hidup kita. Jadi saya hubungkan dengan kondisi saat ini, bagaimana supaya kita tetap tenang menghadapi kondisi saat ini. Yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh guru saya Pak Ari, yang pertama harus dilakukan adalah bahwa kehadiran COVID-19 ini kita harus embrace. Embrace itu merangkul. Artinya apa? Keberadaan COVID-19 ini kita harus terima. Terima saja. Sebagaimana misalkan Anda didorong oleh seorang teman, ya, ikut aja gitu. Jangan melawan. Kita menerima dan merangkul keberadaan COVID-19, dan tentunya kita dengan tetap mentaati protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Nah, setelah kita embrace atau merangkul keberadaan COVID-19 ini, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bahwa apapun kondisinya, kita sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pengusaha misalnya, sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, sebagai seorang supervisor, hari ini kita bertanggung jawab 100% terhadap kehidupan kita sendiri. Artinya apa? Semua orang harus menyiapkan skenario untuk mengatasi hal yang terjadi kepada diri kita. Artinya semua orang harus siap dengan plan A, B, C, D. Karena kita tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Sehingga kita harus menyiapkan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Dan tanggung jawab itu ada di diri kita sendiri. Jadi 100% kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita yang menentukan kita mau kemana, kita mau ngapain, kita mau menyerah dengan keadaan ini, kita mau mengeluh dengan keadaan ini, atau kita bangkit dan berjuang dengan keadaan ini, yang ketika keadaan ini lewat, maka kita menjadi orang yang kuat. Gitu. Yang ketiga adalah bukan saatnya lagi 3 no. Apa? Yang pertama, no blaming. Tidak saatnya menyalahkan siapapun dalam kondisi ini. Gak bijak juga kita menyalahkan pemerintah. Mereka sudah pontang-panting bagaimana menyelamatkan bangsa ini.
tidak juga kita menyalahkan keadaan. Bahkan jangan sampai terlintas menyalahkan Tuhan. Semua ini diturunkan ada maksudnya. Ya, yang pertama adalah no blaming. Yang kedua adalah no justification. Ya, jangan menjustifikasi atau bahasa gampangnya ngecap orang. Ini nggak bener nih kerjaannya, ini nggak bener nih, ini semua nggak bener. Tapi mari kita tengok kepada diri kita sendiri, apa yang mampu kita berbuat untuk berpartisipasi memperbaiki keadaan ini. Mampunya kita baksos, kita baksos. Mampunya kita sedikit bersedekah, kita bersedekah. Mampunya kita melakukan apa yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, maka kita sudah menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Yang terakhir adalah no excuses. Jangan terlalu banyak alasan. Dalam kondisi seperti saat ini, masih banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan mendatangkan potensi keuangan buat kita. Caranya bagaimana? Silahkan bergaul, silahkan bertanya, dan silahkan Anda merenung. Apa iya tidak ada lagi peluang yang bisa kita lakukan? Pasti jawabnya ada. Kecuali pikiran kita sendiri sudah membatasi bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ketika kita berpikir positif, kita ingin semuanya cepat berlalu, kita ingin bisnis kita kembali baik, maka insya Allah itu yang akan terjadi. Demikian yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama kita harus merangkul keadaan ini, kemudian kita bertanggung jawab 100% atas hidup kita, kemudian kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak berbanyak alas-alasan, dan kita tetap berjuang untuk sama-sama menjadi pemenang di era COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Coach Nal.